Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kawan-kawan semua di kota Mekkah Al-Mukarramah, disinilah Rasulullah SAW dilahirkan. Di sini juga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang mayoritas mereka dilahirkan, dan sebahagian mereka juga dilahirkan atau berasal dari kota Madinah Al-Munawwarah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengistilahkan mereka atau menyebut mereka dengan kaum muhajirin wal ansar. Ya, yang Allah juga katakan mereka ini adalah orang-orang yang Allah telah ridhai dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100, kata Allah, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ya, mereka memiliki keistimewaannya masing-masing. Ya, ada seorang sahabat yang khusus, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan nama beliau di dalam Al-Qur'an. Ya, dan beliau juga apabila kita sebut namanya, kita akan mendapatkan pahala 30 kebaikan. Kenapa? Apa sebabnya? Apa dalilnya? Dengarkan video ini sampai selesai, mudah-mudahan ada hikmahnya dan bisa menambah wawasan kawan-kawan semua. Beliau adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau ini dulunya adalah seorang budak, ya, milik Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, yang beliau hadiahkan kepada Rasulullah SAW, yang diperkirakan beliau lahir 43 tahun sebelum Hijriah. Setelah Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha menghadiahkannya kepada Rasulullah SAW, beliau pun mulai tinggal bersama Rasulullah, hari-hari bersama Rasulullah SAW. Beliau pun sangat cinta kepada Rasulullah. Rasulullah SAW pun sangat cinta kepada beliau. Maka di suatu hari datanglah paman dan bapak beliau, bapaknya Zaid ibn Harithah. Ya. Kemudian beliau menghadap kepada Rasulullah SAW. Tujuannya adalah untuk menebus Zaid ibn Harithah, kemudian membawanya pulang ke rumahnya dan tinggal bersama bapaknya. Namun Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada Zaid ibn Harithah, wahai Zaid, apakah engkau akan memilih bapakmu, kemudian engkau akan merdeka dan tinggal bersama bapakmu, ataukah engkau akan memilih aku dan tinggal bersamaku di kota Mekkah Al-Mukarramah? Maka dengan tegas Zaid ibn Harithah menjawab, beliau memilih Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun sangat bahagia. Saking bahagianya, beliau membawa Zaid ibn Harithah ke depan Ka'bah. Untuk apa? Rasulullah SAW ingin mengumumkan kepada masyarakat Mekkah Al-Mukarramah. Ya, perlu kawan-kawan ketahui kebiasaan orang-orang Mekkah atau masyarakat Mekkah pada saat itu. Apabila ada sesuatu yang mereka ingin umumkan ke halayak ramai, mereka akan pergi ke depan Ka'bah dan mengumumkannya di sana. Inilah juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena bahagianya, beliau pergi ke depan Ka'bah. Setelah beliau sampai di sana, beliau mengatakan, Zaidun ibni, Zaid adalah anakku, arithuhu wa yarithuni, aku mewarisinya dan sebaliknya dia juga bisa mewarisiku. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan hal yang demikian? Karena kebiasaan orang-orang Arab pada saat itu, ya, apabila mereka mengangkat seorang anak angkat, atau dalam istilahnya at-tabanni, ya, ada dua. Yang pertama, anak angkatnya dinisbahkan kepada bapak angkatnya. Yang dulunya Zaid bernama Zaid ibn Harithah, setelah Rasulullah mengangkatnya menjadi seorang anak, maka menjadi Zaid ibn Muhammad. Yang kedua, anak angkat bisa mewarisi harta bapak angkatnya, dan begitu pun sebaliknya. Ini kebiasaan orang-orang Arab pada saat itu. Maka setelah beberapa saat turunlah ayat Al-Quran, ya, dalam surah Al-Ahzab ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Ya, panggillah mereka, maksudnya anak-anak angkat kalian, dengan panggilan atau dengan dinisbahkan kepada bapak mereka. Huwa aqsatu indallah, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah turun ayat ini,
maka kebiasaan orang-orang Arab pada saat itu dihapus. Maka Zaid ibn Muhammad pun berubah menjadi Zaid ibn Harithah, berubah menjadi nama beliau yang awal, dinisbahkan kepada bapak kandung beliau Harithah ibn Sarahbil. Maka Zaid ibn Harithah pun beranjak remaja, kemudian beranjak dewasa. Rasulullah SAW pun melamarkan beliau seorang wanita cantik, seorang wanita yang berketurunan mulia yang bernama Zainab binti Jahsy untuk menikahi Zaid ibn Harithah. Namun awalnya mereka berdua tidak mau. Kenapa? Karena Zaid merasa minder, mungkin karena beliau adalah bekas budak, sedangkan calon istrinya orang berketurunan, orang memiliki nasab yang jelas, memiliki kemuliaan di tengah masyarakat Quraisy pada saat itu. Begitupun sebaliknya Zainab binti Jahsy, beliau merasa tidak cocok dengan Zaid ibn Harithah karena beliau bekas budak. Namun berdasarkan ketaatan pada Rasulullah SAW, mereka pun akhirnya menikah. Mereka pun menjalani bahtera rumah tangga. Namun kawan-kawan semua, ternyata keluarga mereka tidak harmonis. Di suatu hari Zaid ibn Harithah menghadap kepada Rasulullah SAW dan menceritakan bahwasanya beliau ingin menceraikan istrinya. Namun kata Rasulullah SAW, jangan engkau ceraikan istrimu. Ini diceritakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab juga ayat yang ke-37. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ittaqulu lilladzi an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alayka zawjaka wattaqillah. Ya, di ayat ini Allah menceritakan kisah Zaid ibn Harithah yang datang kepada Rasulullah kemudian melaporkan, menceritakan perihal keluarganya, ya, yang beliau ingin menceraikan istrinya. Namun Rasulullah SAW katakan, amsik alayka zawjak, tahan istrimu, atau maksudnya jangan ceraikan istrimu, wattaqillah, dan bertakwalah kepada Allah. Beliau pun kembali dan berusaha memperbaiki rumah tangganya. Namun qadarullah, ya, perpisahan pun tidak bisa dielakkan. Beliau pun berpisah, beliau pun menceraikan istrinya. Dan ceritanya juga terdapat dalam Al-Quran, dalam ayat yang sama. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, ya, Allah menceritakan bahwasanya setelah Zaid ibn Harithah menceraikan istrinya, Allah Subhanahu wa taala menikahkannya dengan Rasulullah SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang tadi, terusan ayat yang tadi, falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim. Ya, di ayat ini Allah menceritakan bahwasanya, ya, Rasulullah SAW telah menikahkan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Rasulullah SAW bahwasanya setelah Zaid ibn Harithah menceraikan istrinya, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menikahkan Rasulullah SAW dengan Zainab binti Jahsy. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita semua bahwasanya tidak mengapa bagi kaum muslimin, ya, yang ingin menikahi mantan istri dari anak-anak angkat mereka. Hal inilah yang terjadi kepada Zaid bin Harithah, yang mantan istri beliau, ya, dinikahi oleh Rasulullah SAW, yaitu Zainab binti Jahsy. Setelah Rasulullah SAW menikah dengan Zainab binti Jahsy, beliau pun menikah dengan sahabiyah yang lain dan memiliki keturunan. Beliau hidup bersama Rasulullah di kota Madinah Al-Munawwarah dan beliau wafat pada tahun ke-8 Hijriah. Beliau syahid di peperangan Mu'tah. Kawan-kawan semua, kembali ke pertanyaan di awal tadi, apa sebabnya apabila kita menyebut nama beliau kita akan mendapatkan 30 kebaikan atau 30 pahala? Apa sebabnya, apa dalilnya? Ya, jawabannya adalah karena Zaid bin Harithah adalah satu-satunya sahabat yang disebut oleh Allah namanya di dalam Al-Quran, yang namanya adalah bagian dari Al-Quran. Sehingga apabila kita membaca ayat yang tadi, maka kita akan menyebut nama Zaid dan mendapatkan pahala membacanya. Kok bisa 30 kebaikan?
Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahumullah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan yang satu kebaikan ini Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La aqulu alif lam mim harfun." Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dari hadis ini, apabila kita membaca nama zaid, yaitu yang terdiri dari 3 huruf, zai, ya, dan dal, maka telah kita membaca 3 huruf Al-Quran. Satu huruf bernilai 10 kebaikan, dikali 3, maka sama dengan 30 kebaikan. Inilah ya, kenapa saya katakan di awal tadi, apabila kita menyebut nama zaid jika kita membaca Al-Quran di ayat yang tadi, di surah Al-Ahzab ayat yang ke-37, maka kita akan mendapatkan 30 kebaikan. Mudah-mudahan hadis ini bisa memotivasi kita untuk memperbanyak tilawah Al-Quran kita, untuk memperbanyak hafalan Al-Quran kita, untuk memperbanyak tadabbur Al-Quran kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.